Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Muda Aceh. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin menjawab lagi ya pertanyaan dari kolom komentar subscriber kita, yaitu diantaranya, Kak, bagaimana sih kerja di MOH? Boleh nggak dijelaskan sepintas sistem kerja di MOH? Nah, baik. Dalam hal ini ya, kalau untuk fasilitas atau benefit yang udah kita peroleh, itu sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana sistem kerja di MOH? Nah, kebetulan saya di MOH yaitu kerjanya di bagian ruang persalinan. Nah, untuk MOH ini dia banyak pembagiannya ya. Ada yang bekerja di rumah sakit umum, ada yang bekerja di rumah sakit daerah, ada juga yang bekerja di puskesmas. Ada beberapa teman saya itu bekerjanya di bagian puskesmas ya, kenanya di puskesmas setiap daerah gitu. Nah, kalau saya kebetulan kerjanya di rumah sakit umum Riyadh. Kemudian di rumah sakit MOH ini saya bekerja di ruang delivery room, artinya ruang VK, yaitu ruang persalinan, karena sehubungan dengan profesi saya adalah bidan. Jadi saya ditempatkan bekerja di ruang kebidanan, yaitu ruang persalinan ya. Nah, kita bekerja di rumah sakit umum ini, ya sebenarnya sih nggak jauh berbeda dengan kita bekerja di Indonesia gitu ya. Tapi kalau di sini bedanya itu sistem kerjasamanya itu dapet banget. Kita sama dokter itu memang benar-benar kolaborasi, bekerjanya benar-benar kolaborasi, benar-benar mereka adalah kolega kerja kita. Jadi nggak ada jenjang ya, nggak ada jenjang bos dan anak buah, itu nggak ada. Beda dengan Indonesia ya, ada sedikit arogansinya, jadi ada tumpang tindihnya gitu ya. Tapi kalau di sini yang namanya tenaga medis itu setara, nggak ada bedanya. Walaupun itu dokter umum, dokter spesialis, itu hanya membedakan jenjang pendidikan saja. Tapi kalau untuk ranah tanggung jawab dan juga hak kewajiban itu sama. Bahkan ya, saya bekerja di sini itu, saya sebagai junior seharusnya ya, karena saya kan baru bergabung, jadi otomatis saya banyak banget di shift saya itu senior-senior. Namun mereka sendiri juga langsung bilang ke saya, di sini nggak ada istilah junior dan senior. Karena kenapa? Atas nama kamu sudah menjabani bekerja di sini, kamu adalah staff. Jadi nggak ada istilah kamu itu junior. Jadi kamu harus tahu semua hal, kamu harus bisa menguasai semua hal. Jadi jangan nanti kamu bilang kamu nggak tahu, kamu nggak bisa karena kamu masih junior, masih anak baru. Nggak ada istilah seperti itu. Nah, jadi satu sisi bagus, itu cara mereka sangat bagus sekali ya seperti itu, karena memang nggak ada jenjang antara senior dan junior. Jadi kita pun punya confidence, yaitu percaya diri dalam bekerja dan tidak ada istilah suruh menyuruh. Nah, berbeda ya kalau di Indonesia. Indonesia itu pasti kalau juniornya disuruh ini disuruh itu, bahkan semua rata-rata junior yang ngerjain gitu kan, anak baru yang ngerjain karena kamu masih baru, jadi kamu yang ngerjain gitu. Nah, kalau di sini tuh nggak seperti itu, malah justru senior bekerjanya itu lebih berat ketimbang yang anak baru atau junior. Malah justru seperti itu, karena malah mereka kalau memang itu anak baru, mereka nggak terlalu suruh-suruh karena dia masih baru. Nah, kita sebagai anak baru harus benar-benar cekatan, harus benar-benar legat, harus benar-benar punya inisiatif tinggi. Karena itu kan penilaian juga ya, kalau kita bagus kerja, mereka akan memberi kita nilai yang terbaik gitu. Jadi untuk dalam hal bekerja, malah justru senior lebih banyak tugasnya daripada junior, daripada anak baru gitu. Dan mereka juga tidak pernah menyuruh-nyuruh. Apapun itu mereka kerjakan sendiri. Bahkan ya, pernah saya itu bantu mereka semisal pakai baju ini ya, baju oka gitu, baju operasi itu loh, baju steril ya, pakai gaun steril. Nah, saya bantu untuk ngekancingin gitu ya, mungkin dia kesusahan, jadi saya bantu. Malah justru bilang, kamu nggak perlu asih saya, kamu asih saja dirimu sendiri. Gimana ya, saya waktu dengar itu, oh my god, amazing gitu, wow gitu kan. Malah justru dia tuh bilang, nggak usah kamu nggak perlu bantuin saya, kamu yang penting beres aja untuk dirimu sendiri, kamu siaga aja untuk diri sendiri. Oke, kalau aku bisa ngerjain sendiri. Nah, konon lagi untuk nyuruh-nyuruh ya, kita bantu aja, mereka nggak mau.
Maka dari itu ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya, yang saya peroleh dari mereka, hal yang mendidik banget. Jadi ini semoga bisa menjadi bagian dari contoh untuk kita semua gitu ya. Kemudian juga kalau untuk dalam hal antara para medis dengan dokter, nah di sini juga tidak ada kesenjangan. Malah justru dokter itu cipika-cipiki sama staff nurse-nya, sama bidannya, sama perawatnya gitu kan. Kalau pergantian shift mereka akan ngomong, "Hello, how are you?" gitu. "How are you today? Are you okay?" Terus nanti cipika-cipiki, salaman gitu. Nggak ada itu bos-bosi, arogansi itu nggak ada. Malah justru akrab banget. Dan bahkan ya dokter sekalipun, apapun mereka mau, nggak ada nyuruh kita tolong ambilkan minum, tolong ambilkan kursi. No, nggak ada. Hanya dalam hal bekerja. Semisal dia mau ngerjain apa, dalam hal konteks pekerjaan, hanya itu saja yang memang selayaknya itu adalah bagian kita dan selayaknya itu bagian dia. Yang namanya atas help each other, seperti tolong menolong antara lain, itu mereka tidak pernah menyuruh dalam hal pribadi. Untuk minta ini, minta ini, no, nggak pernah. Malah ya mereka ngerjain sendiri ya. Kalau kita di Indonesia ya sampai ambilin kopi, buatin teh, minum. Oh no, di sini nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali ya. Bahkan kita di Indonesia agak gimana gitu kan sama dokter. Nah, kok di sini nggak ada seperti itu. Makanya beda loh. Setiap jenjang tingkat negara, tingkat keberadaan posisi kita ya, itu semua mempengaruhi. Jadi contohnya bagaimana sosial budaya di kampung, bagaimana sosial budaya di kota, bagaimana dengan sosial budaya di luar negeri, itu jauh berbeda. Jadi kalau kita sudah pergi ke luar negeri seperti ini, justru kita lebih tahu mana yang lebih berkualitas dalam hal bersosialisasi dan juga berkolaborasi. Karena apa? Di sini banyak hal yang membuat saya untuk terus belajar hal-hal yang baru, karena dalam hal ini saya di sini sama dokter malah justru seperti teman sendiri. Karena memang pada dasarnya harus seperti itu, nggak ada jenjang sosial gitu ya. Malah justru seperti ya deket banget, malah justru orang India, orang Filipina ya, mereka cemburu karena saya anak baru kok deket sama dokter gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, semua dokter seneng sama saya ya, mungkin karena saya juga menguasai bahasa mereka dan budaya mereka. Jadi mereka seneng gitu. Maka dari itu, untuk dalam hal bekerja mereka tidak pernah membeda-bedakan kita dan tidak pernah membabu anak para medis gitu. Jadi mereka tetap mengerjakan sendiri dan gak ada istilah tolong ini, tolong itu, no. Hanya dalam konteks pekerjaan saja. Lebih daripada itu mereka seperti teman. Kita bisa ngobrol enjoy, kita bisa chattingan sama mereka, mau konsul apa saja gitu. Bahkan kalau bertemu cipika-cipiki ya memang layaknya teman, gak ada perbedaan. Nah, jadi itu ya perbedaan luar negeri sama dalam negeri. Nah, dari dalam hal untuk bersosialisasi seperti itu. Kemudian kalau untuk bekerjanya itu tetap ya sama, yaitu 3 kali 1, yaitu per 8 jam. Ada shift pagi, ada shift siang, dan juga ada shift malam. Nah, di antara semua shift-shift ini tetap 8 jam kerja. Kalau semisal lebih daripada setengah jam, lebih daripada 1 jam gitu ya, itu nanti kena ke overtime atau time back. Jadi artinya kita punya overtime kalau bekerja 9 jam, 9 jam setengah, pokoknya lebih daripada setengah jam itu hitungan 1 jam ya. Kalau sudah hitungan 1 jam ini kita akan dimasukkan ke dalam time back atau overtime. Nah, overtime ini kita kumpulkan setiap hari atau jika memang ada, dalam 1 bulan nanti kita dapat berapa jam. Semisal kita dapat 24 jam atau mungkin kita dapat 48 jam. Nah, kalau kita sudah dapat 48 jam itu artinya kita punya waktu untuk libur 6 hari ya. Waktu kalau 24 jam punya waktu libur 3 hari gitu, karena jam lebih ini dimasukkan ke dalam hari libur. Nah ya, ada sebagian dimasukkan ke hari libur seperti rumah sakit tempat saya bekerja. Ada juga sebagian overtime ini mereka dibayar dengan gaji mereka. Nah, kalau mau dipilih mana maunya,
Dua-duanya ada keuntungan kelebihannya ya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau memang digantikan dengan uang ya alhamdulillah banget juga ya. Jadi kita punya uang lebih, uang tambahan. Tapi jika memang tidak diberikan uang tambahan, tidak dijadikan sebagai uang, hanya dijadikan sebagai hari libur, itu boleh juga. Jadi kita punya hari libur lebih. Dengan begitu nanti bisa kita kumpulkan untuk dijadikan sebagai vacation, sebagai hari cuti tahunan kita, atau bisa dijadikan sebagai hari kita mau jalan-jalan traveling kemana aja, jadi bisa kita ambil hari libur gitu ya. Jadi semua itu punya keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.